Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, jamaah musalla raudhah Monamaning, apalagi Kalimutu ya. Denpasar Bali yang dimuliakan oleh Allah, dan teman-teman juga di rumah. Alhamdulillah hari ini 25 Rabiul Tsani 1443 Hijriah, atau tepatnya tanggal 30 November 2021. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah, dan mudah-mudahan selalu dijaga oleh Allah dari berbagai macam bencana. Dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang barangkali diuji oleh Allah dengan bencana banjir di beberapa daerah, ya, mereka diberikan kesabaran dan segera mendapatkan bantuan serta ya, kesehatan mereka juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kita limpahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau, kaum kerabatnya serta sahabat-sahabatnya. Ikhwas sekalian, ya, dari kitab Hisnul Muslim ini sebenarnya kita ingin mengambil pelajaran. Di samping kita pelajari, juga kita upayakan mengamalkannya, ya. Mudah-mudahan antum semua ya mengamalkan dari awal pelajaran ini, dan mudah-mudahan juga sudah diajarkan kepada keluarga antum atau ya sahabat-sahabat, ya. Barakallahu fiik, ya. Sahabat-sahabat antum, terutama ya putra-putri antum, ya, untuk mengamalkan apa yang kita pelajari. Ikhwas sekalian, tempo hari kita sudah belajar tentang doa-doa perjalanan masuk ke masjid, ya, menuju masjid. Sekarang insyaallah kita akan pelajari berkenaan dengan masuk masjid dan keluar dari masjid, dan semuanya ini berhubungan dengan penjagaan, ya, Allah kepada kita, ya, saat kita berupaya minta, ya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sabda Rasulullah SAW, ihfadillaha yahfadka, ihfadillaha tajidhu tujahak. Jaga Allah, maka Allah akan menjagamu. Kita menjaga zikir-zikir kita, ya, di setiap aktivitas kita, insya Allah Allah akan menjaga kita. Nah, di antaranya insya Allah berkenaan dengan beberapa zikir yang kita akan pelajari hari ini. Pertama, zikir masuk masjid, ya. Ada dua bentuk zikir, ya, masuk masjid ini. Tempo hari kita sudah memberikan, ya, beberapa kaidah kalau seandainya ada beberapa hal dari riwayat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya, tentang doa-doa itu, maka upayakan semua doa-doa itu kita amalkan, ya. Ini namanya khilaf tanawwu, namanya perbedaan yang bermacam-macam, dan setiap
ya, macamnya tersebut ada dalilnya. Yang penting ada dalilnya, ada dasarnya, hadisnya sahih, maka kita amalkan kedua-duanya. Atau ada beberapa riwayat, maka kita amalkan seluruhnya. Ya, karena pasti ya terkandung banyak sekali ya permohonan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW di dalam doa-doa tersebut. Salah satu di antaranya itu ini, ya, doa masuk masjid nih. Itu ketika kita masuk masjid tentu kaki kanan dulu, keluar masjid kaki kiri dulu. Ya, ketika masuk masjid ini, a'udzubillahil azim wa biwajhil karim, ya, wajhil karim, kemudian wa bi sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Ya, aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung, ya, dengan wajahnya yang mulia dan kekuasaannya yang abadi dari syaitan yang terkutuk. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, ya. Disebutkan pada akhir hadis ini, kata Rasulullah SAW, فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ قَالَ الشَّيْطَانُ حُفِظَ مِنِّي سَائِرَ الْيَوْمِ. Kalau dia mengucapkan ini, ya, jadi kata Rasulullah SAW, syaitan berkata, kalau seandainya orang misalnya dari subuh tadi dia masuk masjid, dia mengucapkan ini, maka dia akan dijaga dari gangguan syaitan di seluruh hari tersebut. Nah, ini kadang-kadang komentar, ya, Rasulullah SAW di ujung-ujung hadis ini, dan ini adalah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kemudian Allah akan menunaikan janjinya, innaka la tukhliful mi'ad, ya, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala, engkau ya Allah tidak akan menyelisihi janji. Maka ini adalah janji dari Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari seluruh, ya, gangguan syaitan, dari gangguan syaitan. Nah, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, sikap kita ketika kita mengimani Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, maka apa? Ya, kita membenarkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Ya, yaitu at-tasdiq fi ma akhbar, membenarkan, ya, apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW. Ta'atu fi ma ya amar, ya, kita mentaati apa yang diperintahkan, ya, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Insya Allah, ya, akan terrealisasi dan kita insya Allah akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hal yang sederhana ini memotivasi kita untuk pergi ke masjid, karena ini adalah, ya, anjuran untuk datang ke masjid 5 waktu. Ya kan, orang yang datang ke masjid dia tidak akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ini fadilahnya atau keutamaannya, ya, kalau dia mau dijaga oleh Allah, ya, seharian penuh, ketika dia datang ke masjid jangan lupa dia membaca doa ini. Jangan. Doa yang pendek ini, a'udzubillahil azim, ya, kemudian wa biwajhihil karim wa bi sultanihil qadim. Ini subhanallah, ini mengandung beberapa kalimat yang mulia, yaitu tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi doa yang pendek ini, mas sekalian, ini ada realisasi terhadap tawasul
bi asma'il husna. Ya. Di permasalahan fikih, hukum tentang tawasul, kita menjadikan wasilah. Hukum tentang tawasul ini hampir rata-rata tidak boleh, kecuali 3 hal yang dibolehkan. Kita menjadikan perantara, ya, yaitu tawasul bi asma'il husna, ya, yaitu kita meminta kepada Allah dengan asma'nya. Ya, kata Allah, walillahil asma'ul husna fad'u biha. Ya, Allah berfirman, bagi Allah mempunyai, ya, nama-nama yang maha indah, maka gunakan untuk dijadikan doa. Ya, dalam Qawaidul Muflah, ya, fi sifatillahil ula, ya, punya Syekh Utsaimin rahimahullah, itu dijelaskan nama-nama Allah Subhanahu wa taala ini ada 99 nama, dan itu tidak membatasinya. 81 disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an nama-namanya, 18 disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis. Jadi 81 tambah 18, 99 nama. Dan ya, apa manfaatnya? Ya, kita gunakan sebagai, ya, wasilah untuk berdoa. Kembali dulu kepada tawasul. Tawasul yang dibolehkan hanya 3, yaitu tawasul dengan asma'ul husna, yang sekarang ini contohnya, ya. Kemudian yang kedua, tawasul, ya, dengan orang yang masih hidup, itu boleh. Kita berdoa, minta doa, tolong ya doakan saya, ya, istri saya sakit misalnya, ya, mudah-mudahan, ya, doa antum bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau doa kita minta kepada orang tua kita. Nah, orang tua kita insya Allah, ya, dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau kita datang ke para kiai atau para ulama yang masih hidup. Nah, ini boleh. Ya, ini boleh. Minta tolong Pak Kiai doakan saya, insya Allah mau buka usaha. Insya Allah kalau nanti usahanya berjalan sukses, insya Allah Pak Kiai saya umrohkan. Semangat banget. Sungguhan, tapi kalau tidak ada embel-embelnya susah kayaknya mungkin. Harus ada semangat, bikin semangat ini. Insya Allah Pak Kiai gitu. Tapi kalau kadang-kadang kita ini datang sama kiai, sama ustadz tuh saat susah saja, saat senengnya sembunyi-sembunyi. Kadang-kadang cuma di posting ini, ya Allah, ini dolim orang-orang mau makan posting gini. Ini orang ini posting macam-macam, ini bikin, nggak dikirim, nggak dikirim kenapa? Nah ini kadang-kadang ini kadang-kadang. Kalau seperti itu insya Allah kiainya, ulamanya insya Allah doakan, masya Allah. Kan begitu ini. Ya, jangan susahnya aja baru laporan. Nah ini kan repot nih. Ikut susah kiainya, ikut stres. Udah banyak permasalahannya, tambah stres lagi mikir ini. Umatnya, ya Allah. Nah ini kadang. Jadi ikhwas sekalian rahimanillah, kadang-kadang memang kita perlu, ya. Karena disebutkan di surah Al-Mujadilah, ya. Kita kalau ada permasalahan tuh boleh datang ke para ulama. Dulu para sahabat datang kepada Rasulullah SAW, ya, meminta ini, dan samping juga memberikan, ya. Nah ini bukan ngarep.com ya, bukan ya. Cuma ya berdoa, minta doa itu, ya, memang harus ada mujahadah sedikit, bersungguh-sungguh. Kemudian cari orang yang memang
bisa ya kita lihat mungkin ketakwaannya, ketawaduannya, keiniannya semua. Nah, insya Allah doa-doa mereka ini insya Allah lebih ikhlas. Terutama jangan dinafikan ya, jangan diabaikan orang tua kita yang masih hidup. Karena doa orang tua kepada anaknya insya Allah dikabul. Insya Allah. Ya. Dan kita pun jangan lupa sebagai orang tua barangkali posisi kita. Ya, nak, tolong doakan ya. Doakan. Ya, insya Allah anak-anak kita ya kita didik dari dialog seperti itu menjadi anak yang saleh. Ini namanya kita juga menerapkan apa? Mengajarkan anak yaitu tawasul ya kepada orang yang masih hidup. Ya. Jangan nanti terbalik-balik. Ya. Tawasul kepada orang yang sudah meninggal. Ini ya Hanu ini. Masih hidup ya. Ya, orang tuanya tidak pernah dikunjungi. Sudah meninggal, Masya Allah datang. Setiap lebaran datang ke kuburan. Ya. Kadang-kadang aneh-aneh juga. Yang masih hidup tidak dikunjungi, kuburannya sudah mati dikunjungi. Mau puasaan dikunjungi. Nah, ini tidak benar. Ini tidak benar, tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat. Ya. Para ulama nggak pernah. Mereka bukan tawasul kepada kuburan, tapi mereka yaitu kalau ke kuburan mendoakan ahli kubur dan ya mengingat kematian. Itu saja. Mendoakan pada ahli kubur ya, dia berharap doa-doa kita. Ya, ahli kubur ya, mereka hisab wala amal. Mereka dihisab tidak ada amalan. Ya, apalagi kemudian mau mengabulkan doa kita. Yang orang kebalikkan gitu, kirim salam ya kepada Allah. Ya, nanti kan orang soleh datang. Tidak jauh beda dengan kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, Ya'uq, Suwa, Nasra itu, Yaguth, itu semuanya adalah orang soleh yang diwafatkan oleh Allah, kemudian ya masyarakatnya ketika itu mereka mengagungkan, yang lalu kemudian disembah. Dan tradisi ini bukan tradisi baru. Ziarah-ziarah itu. Kalau dulu zamannya Nabi Nuh alaihissalam wali limo, karena ada 5 disebutkan. Ya, sekarang mungkin wali telu ada, wali songo ada, macam-macam. Ya, ini kekeliruan, banyak sekali hal yang keliru. Padahal yang mudah diajarkan oleh Allah itu. Kemudian yang ketiga, ya, yang boleh tawasul itu adalah tawasul bil amal saleh. Tawasul dengan amalan-amalan yang baik yang pernah kita lakukan. Itu boleh. Ya, namanya hari-hari itu kan digilir oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari-hari itu digilir oleh Allah Subhanahu wa taala di kalangan manusia. Kadang dia di atas, kadang dia di bawah. Saat di atas jangan lupa bersyukur, berbagi. Karena orang tidak akan selamanya di atas. Tidak akan selamanya, dia nanti akan di bawah lagi. Terus begitu. Ya, terus begitu. Makanya dibilang roda kehidupan, kan kayak roda dia. Ya, roda kehidupan, seperti itu. Ya, akan berada di atas, berada di bawah, seperti itu. Nah, ketika dia berada di bawah, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia boleh menyebut amalan yang dia pernah lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan di hadapan orang yang pernah kita bantu. Tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah,
Aku dulu pernah bantu si fulan dalam keadaan susah. Sekarang aku susah ya Allah. Nah, ini bertawasul dengan amalan saleh. Nah, ini boleh ya 3 tawasul ini. Nah, kembali kepada hadis ini, yaitu ya Al-Azim, Al-Karim, ya Al-Qadim di sini. Ini semua nama-nama sekaligus juga menjadi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Allah, laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Ya. Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Makanya di dalam pelajaran akidah, keyakinan kita, yaitu tentang Allah Subhanahu wa taala, ya, ada 2 garis besar yang kita pelajari. Adanya Allah Subhanahu wa taala, dan yang kita pelajari yaitu apa? Keesaan Allah Subhanahu wa taala. Tauhidnya. Tauhidnya itu ada 3 bagian. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Ya. Tauhid rububiyah yaitu meyakini bahwasanya Allah yang menciptakan alam semesta ini sendiri, mengaturnya, menguasainya. Kemudian ya, ketika kita sudah mengetahuinya, maka kita beribadah kepadanya pun ya dengan cara apa? Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu, nah ini yang ketiga, ini yang jadi pembahasan kita, yaitu tauhid asma wa sifat ini. Ya, tauhid asma dan sifat ini yang dibahas ya oleh para ulama karena ini paling utama ini. Ya. Untuk apa? Mengenal Allah Subhanahu wa taala lebih dekat. Ya, mengenal Allah Subhanahu wa taala lebih dekat itu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, Al-Azim. Ya. Meminta perlindungan kepada Allah yang maha agung, yang maha besar. Ya. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian Al-Karim, yang maha mulia. Yang maha juga bermakna yang maha dermawan. Ya, Al-Karim, maha mulia dan dermawan. Kemudian juga Al-Qadim, yang abadi. Ya, kekuasaannya yang abadi. Nggak ada lagi yang berkuasa dia. Makanya kemudian nanti di surah At-Taubah Allah sebutkan, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama shalah wa ata zakat wa lam yahsya ilallah. Ya. Jadi yang meramaikan masjid itu yaitu orang-orang, ya, hanya orang-orang, tidak ada kata innama yang meramaikan masjid itu. Afwan ya. Yang meramaikan masjid itu hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya, beriman pada Allah dan pada hari akhir, dan mendirikan sholat serta mengeluarkan zakat. Dan dia tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa asa ulaika ayakunu minal muhtadin. Maka apa? Diharapkan dia adalah orang-orang yang termasuk orang yang mendapatkan petunjuk. Ya. Atau kama qala ta'ala, ya. Atau sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Ta'ala. Jadi di sini, ya, ketika kita masuk masjid mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan sifat dzat, ya, zatnya Allah, sifat dzatiyah. Jadi sifat Allah Subhanahu wa taala ada ya zatiyah, ada fi'liyah. Ya, sifat yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala, ya, dan ada pada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita meyakini, ya, dengan asma dan sifatnya, kita harus, ya, membedakan dengan makhluk lainnya. Karena Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'. Ya, Al-Khaliq
yaitu Allah Subhanahu wa taala yang Maha menciptakan, tentu berbeda dengan makhluk yang diciptakannya. Dia tidak sama. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan kekuasaan makhluknya. Siapa yang paling berkuasa? Taruhlah nabinya kita, Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya. Itu pun berdasarkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Enggak ada yang lebih berkuasa daripada Nabi Sulaiman dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang paling berkuasa adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Diberikan kekuasaan dan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau dengan ayahnya Nabi Daud alaihissalam, ya, itu pun apa? Ya, akan sirna. Sementara kekuasaan Allah Subhanahu wa taala qadim, abadi, tidak akan pernah sirna. Ya, tidak akan pernah sirna. Nah ini. Begitu juga kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Bi wajhil karim. Juga demikian. Ya. Kalau sudah disebutkan sifat yang mulia, ya, sifat yang mulia menunjukkan kesempurnaannya. Ya, menunjukkan kesempurnaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh ada penyerupaan kepada para makhluknya, enggak boleh. Ya. Apalagi kemudian menghinakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini muncul fenomena-fenomena pelecehan atau penistaan agama dari orang-orang yang bodoh. Ya, sekarang zamannya medsos, jadi orang melakukannya. Ada ibu-ibu ya diinjak-injak Quran, kemudian ada ya anak muda ya Quran ditempelkan dengan hal-hal yang ini. Ini kebodohan-kebodohan yang muncul sekarang ini. Fenomena-fenomena seperti ini. Karena apa? Karena kenal agama, jauh daripada agama. Ya, tidak memuliakan ajaran agama. Na'udzubillah min dzalik. Ya wa iyadu billah. Kalau seandainya kita diamkan, kemudian tidak ada yang menegurnya, ya, tidak ada yang mencegahnya, dianggap itu hal yang biasa, ya, penistaan agama kita ini terus dia akan berlangsung. Ya na'udzubillah min dzalik. Ya akan terus. Tempo hari, maaf ini ada orang ya non muslim dengan non muslim yang lainnya. Dia menghina sesajin, langsung dipenjara. Dia kebetulan baru datang di sini, langsung dipenjara. Ya, langsung dipenjara, dihukum denda ya, untuk mengurangi kurungannya. Sekarang kayaknya biasa aja. Kalau memang masyarakat mengetahui ya di situ, ya mesti diambil tindakan tegas, ya bukan dianiaya ya, dilaporkan kepada yang berwajib ya, untuk kemudian dikasih pelajaran, entah itu dipenjara, entah itu kemudian didenda atau yang lainnya, ya denda atau yang lain, sehingga kemuliaan ya Allah Subhanahu wa taala tidak ternodai dengan. Maka inilah yang kemudian kita ya harus jaga bersama. Ya, karena man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Fa in lam tastati fa bi lisani. Fa in lam tastati ya fa bi qalbi. Ya. Siapa di antara kalian yang melihat satu kemungkaran, maka cegah dengan ya tangannya. Kalau dia bisa cegah dengan tangan, ambil dia. Ada apa melakukan hal seperti ini? Ya, diamankan. Kalau tidak bisa diberikan nasihat. Kalau dia tidak mampu misalnya. Kalau tidak mampu lagi, kemudian dia doakan. Barangkali dia adalah pejabat atau aparat. Ya, doakan.
Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah. Nah, ini beberapa ya apa yang terkait dengan ini. Kemudian ibu sekalian rahimani rahimakumullah. Ya. Ya. Sifat ya fi'liyah, ini cara contoh ya. Barangkali ya tadi kita sudah menyebutkan asma wa sifat. Sifat fi'liyah itu artinya sifat perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dalam ayat kursi. Yang paling mudah adalah ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya. Ya. Ini semuanya ada nama-nama dan sifat-sifat Allah di sini. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al-hayyu adalah sifat zat. Ya. Sifat zat. Allah Maha hidup. Al-qayyum adalah sifat perbuatan, fi'liyah namanya. Ya, sifat fi'liyah. Allah Maha melaksanakan, maha merealisasikan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tentang ya dari kalimat yang ada di dalam doa ini. Ya, dalam doa ini. Kemudian ibu sekalian, ya, ungkapan ar-rajim yang terkutuk, ya, yaitu yang diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surganya. Syairul yaum itu sepanjang hari, ya. Itu sepanjang hari dari pagi sampai. Makanya antum berdoalah, ya, gunakan doa ini karena gampang sekali. Ya a'udzubillahil azim, ya, wa biwajhil karim, wa biwajhil karim, wa bisultanihil qadim minasyaitonir rajim. Itu doa masuk masjid yang pertama. Hadisnya sahih, ya, sahih Al-Jami', ya, diriwayatkan oleh Abu Dawud rahimahullah. Kemudian doa yang kedua, ya, doa yang kedua, ya, Bismillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Ya Allah maftahli abwaaba rahmatik. Ya, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersalawat kepada Rasulullah SAW. Nah, ini sudah komplit ini. Menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita berdoa tawasul kepada nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menyebutkan juga salawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kita berharap dengan salawat ini, ya, Allah mengizinkan Nabi kita untuk memberikan syafaatnya kepada kita. Karena bahasanya kayak gitu dia. Man dzalladzi yashfa'u illa bi'idznih. Jadi tentang syafaat ini ada Allah yang memberikan izin di surah tadi, di ayat kursi tadi. Man dzalladzi yashfa'u illa bi'idznih. Ada syafi', ada masyfu'. Ya. Ada syafi' yang memberikan syafaat. Ya. Yang memberikan syafaat, ada masyfu' yang menerima syafaat. Yang mengizinkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, antum kalau membaca ayat kursi ketika imam atau ketika kita, ya, mendengar imam membaca ini lewat ini maknanya seperti itu. Man dzalladzi yashfa'u illa bi'idznih. Ya. Siapa yang mempunyai, ya, syafaat kecuali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yaitu Allah memberikan izin kepada syafi'nya, kemudian kepada masyfu'nya. Syaratnya apa? Tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukan perbuatan bid'ah. Itu saja. Pokoknya syaratnya itu, ya, lawan daripada dua kalimat syahadat. Syaratnya itu dia tidak menyekutukan Allah
ya, lawannya daripada asyhadu an la ilaha illallah itu ikhlas, ya, yaitu apa? Lawannya adalah syirik, tidak menyekutukan Allah. Kemudian melakukan sunnah Rasulullah SAW, lawannya adalah bid'ah. Nah, ini syarat diterimanya apa? Syarat diterimanya ibadah, juga syarat, ya, orang tersebut atau kita mudah-mudahan mendapatkan syafaat. Ya, mendapatkan syafaat. Makanya kita harus melakukan itu. Karena orang yang berhak mendapatkan syafaat, dia muslim, tidak menyekutukan Allah, tidak melakukan perbuatan bid'ah. Ya, insya Allah dia akan mendapatkan syafaat. Dengan cara apa? Dengan cara sering berselawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Makanya ketika kita juga membaca doa setelah azan, ya, kita membacanya apa? Allahumma shalli ala Muhammad, ya. Kemudian, ya, kita membaca Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imati dan seterusnya. Nah, ini juga diantara, ya, anjuran untuk mendapatkan syafaat daripada Rasulullah SAW. Syafaat daripada Rasulullah SAW disebut sebagai syafaatul uzma, syafaat yang paling besar, yang paling agung, yang paling mulia adalah syafaat yang Allah izinkan kepada Nabi kita untuk memberikan syafaat kepada, ya, umatnya. Ya, ada 3 bentuknya. Pertama yaitu tadi syafaat uzma ini. Rasulullah SAW, ya, memberikan syafaat kepada yang siapa yang diizinkan oleh Allah untuk menerima syafaat. Yang kedua, Rasulullah SAW diizinkan oleh Allah memberikan syafaat kepada pamannya, yaitu Abu Thalib, siksanya diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yaitu apa? Orang yang pertama kali membuka pintu surga. Saking cintanya kepada, ya, umatnya, ketika Rasulullah SAW dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ditanya itu umatnya. Kaifa halu ummati, kaifa halu ummati, kaifa halu ummati. Bagaimana keadaan umatku, bagaimana keadaan umatku, bagaimana keadaan umat. Ini saking cintanya Nabi kita Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Maka apa? Sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dijadikan sebagai, ya, umat Muhammad, umat terakhir, umat yang paling dulu dihisab. Umat terakhir, tapi umat yang paling dulu dihisab. Dan paling insya Allah mudah-mudahan, ya, menjadi umat juga, ya, umat yang paling banyak mendapatkan syafaat. Dan itu juga sebagai kebanggaan dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nah, ini. Kemudian nanti ada syafaat yang Allah berikan kepada makhluk yang lainnya, para malaikat, para nabi yang lainnya, kemudian orang-orang soleh, orang-orang yang mati syahid, anak kecil yang meninggal dia sebelum baliknya. Makanya antum misalnya punya anak yang belum balik meninggal, insya Allah dia menjadi syafi'nya antum. Anda pernah mengunjungi, ya, guru Anda Ustaz Ahmad Amal rahimahullahu ta'ala, ya, beberapa bulan sebelum meninggalnya. Beliau memang orang yang paling halus bicara, ya. Beliau mengatakan alhamdulillah, Anda punya keturunan ada yang meninggal 2 orang lagi. Mudah-mudahan Allah menjadikan dia sebagai syafi' buat Anda. Insya Allah dia meninggal 2 orang. Jadi Masya Allah. Makanya kalau kita punya, jangan nanti dicekik mata anak kita. Yang keliru orang seperti itu. Tidak dikasih makan sengaja, tidak dikasih makan anaknya. Ya, biar mati kecil-kecil lah, apa-apa. Ya, ini tidak keliru pemahaman yang seperti itu. Ya, itu namanya wa'dul banat, namanya. Membunuh, ya, anak tidak boleh. Ini dosa besar.
lagi menelantarkannya, tidak boleh. Tapi ini adalah qadar Allah yang dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka kita diperintah untuk sabar. Ya, mudah-mudahan menjadi syafi' buat kita ini. Baik, ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kemudian apa? Allah maftahli abwaaba rahmatik. Ya. Ya Allah ya Tuhan kami, ya, bukakan pintu-pintu rahmat-Mu. Ya, pintu rahmat-Mu. Di hadis lain itu ada tambahannya. Di riwayat Imam Muslim, yaitu Allahumma gfirli dunubi, ya, waftahli abwaaba rahmatik. Ya, di hadis lain. Hadis sahih, ya. Di sahih, dan ini boleh kita lakukan seperti itu. Yaitu kita minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan minta dibukakan pintu keberkahan. Kenapa? Karena ini rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini adalah rumah Allah, Baitullah, ya, rumah Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan yang kita minta adalah keberkahan, apa, rahmatnya, kasih sayangnya. Ya, kayak seperti ini kita di majelis ini, ya, di antaranya adalah ada 4 keutamaan. Illa nazalat alaihimus sakinah, ya, wa ghasyiyatuhumur rahmah, ya, kemudian wa haffat alaihimul malaika, kemudian wa dzakarallahu fiman indah. Jadi tidaklah satu kaum majtama'a qaum fi baitin min buyutillah, ya, tidaklah satu kaum berkumpul di rumah, di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala, di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Yatluna kitaballah, membaca kitabullah, wa yatadarusuna bainahum, ya, kemudian mengkajinya. Illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah, ya, wa haffat alaihimul malaika wa dzakarallahu fiman indah. Ya, yaitu diturunkan ketenangan, ketentraman. Ya, ada beberapa orang stres ngapain? Aduh, anak banyak den, ya, ke masjid. Ya, semua orang juga banyak den. Ya, apalagi zaman sekarang ini, kan gitu. Ke masjid, jangan ente ngikiri sendiri. Semua orang banyak den, berdoa kepada Allah. Dibukakan pintu, semua orang punya masalah. Semua orang punya masalah. Datang ini dengan ini susah, datang ke masjid. Semua datang ke masjid. Ya, minta kepada Allah karena di situ rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Ya, kita minta kepada Allah, doa-doa kita. Tentu di waktu-waktu salat, ya. Ya, di waktu-waktu, ya, keberkahan banyak itu. Jangan kemudian, ya, datang terus ke masjid tapi tidak pernah sugul, sama aja. Iya kan? Nggak pernah sugul. Nah, ini ya, cari yukul saja di masjid juga. Ini keliru juga. Iya kan? Ya, datang ke masjid, berdoa kepada Allah, lakukan sebabnya. Just do it. Ya. Jangan jangan lupa, kan itu just do it itu katanya jangan lupa, segera, ya, taubat. Just do it itu. Jangan lupa segera taubat, artinya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian apa? Ya, do it. Ya, do it itu doa, usaha, iman dan takwa. Karena iman dan takwa itu syaratnya pintu keberkahan dibukakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Kalau seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Maka akan kami bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit maupun dari bumi. Nah, itu jadi jangan hanya doa sejak ke masjid, ya, tapi tidak pernah subuh, tidak pernah usaha, ya, tidak pernah usaha. Ya, kita bukan seperti para ulama, waliullah, ya, katanya ini wallahu a'lam.
yaitu terjadi perbedaan pendapat antara guru dengan murid. Imam Malik dan Imam Syafi'i. Wallahu a'lam ini benar atau tidak misalnya. Kalau Imam Malik mengatakan ya rezeki itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya Allah akan berikan kepada kita. Walaupun kadang-kadang di masjid kata Imam Syafi'i enggak harus ada usaha. Ya. Ya, guru dengan murid ini. Wallahu a'lam. Tapi ada riwayat yang lain yang anak ketahui, Imam Malik pun bekerja dia. Nah, ini cerita yang awal dulu. Ya. Yaitu berdebatlah antara guru dengan murid. Akhirnya Imam Syafi'i keluar. Dia bekerja, usaha, kemudian bawa rezeki. Ya, sama gurunya. Bagi-bagi rezeki. Ya. Nih, anak lihat usaha, bawa rezeki sini. Makan sama gurunya. Alhamdulillah juga anak duduk di sini juga dibagi sama itu, rezeki datang juga. Iya kan? Ini akhirnya satu-satu nih. Satu-satu. Tapi riwayat yang lain, Imam Malik rahimahullah, insyaallah Imam Malik. Mereka adalah memang ulama-ulama panutan ya. Ya Masya Allah banyak kisah di antara mereka. Jadi Imam Malik pernah absen semingguan apa 2 mingguan itu. Enggak ada. Wah, murid-murid nyari kemana Imam Malik? Enggak ada. Karena di antara ulama yang sederhana, di antara 4 ulama ini, ya itu ya hampir semuanya, kecuali Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah ini pedagang kain. Yang lainnya semua rata-rata ngajar saja. Imam Syafi'i pernah jadi pegawai negeri, pernah. Tapi ditegur oleh ulama lain. Tapi tidak ada yang tidak mau ini sampai ditegur oleh gurunya namanya Sufyan bin Uyainah. Lalu dia berhenti jadi pegawai negeri. Sisanya dia pengajar. Rata-rata seperti itu. Nah, Imam Malik pernah absen itu lama. Habis itu masuk datang. Kagetlah semua muridnya. Wahai Imam, kemana aja selama ini? Ya, aku kerja, kata Imam. Karena babnya bab sodako, babnya. Dari hasil itu kemudian aku bersodako. Aku khawatir, aku ngajarkan, aku tidak mengamalkan. Nah itu Imam. Jadi aku khawatir, aku ya mengajarkan sesuatu. Ya, tapi aku tidak mengamalkan. Jadi mas kalian, ini manaqib istilahnya ya. Manaqib itu adalah jejak, ya, teladan yang patut kita tiru. Ya, jejak ulama yang baik yang patut kita tiru. Hampir rata-rata para ulama itu bekerja. Ya, dan mereka ada yang kaya, ada yang miskin. Dan Masya Allah ya, mereka ini ya mengamalkan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya seperti itu. Nah, sampai di sini ya, ada pertanyaan. Ya. Ada pertanyaan? Iya. Gimana cara ngamalin hadis? Kalau misalkan ada beberapa riwayat tentang doa itu, kita misalkan mengamalkan itu seluruhnya, atau sekali waktu kita makan satu yang ini, besok kita yang ini, atau gimana dong? Barakallahu fiik. Boleh kita seluruhnya, boleh kita gantian. Hari ini yang ini, hari yang itu, boleh. Ya. Jadi mengamalkan seluruh riwayat yang sahih, ya itu boleh dianjurkan. Artinya kita untuk mendapatkan keberkahan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, ibu sekalian, inilah yang diajarkan. Jangan dari kecil, dari TK doanya sama, Bismika Allahumma amut wa ahya. Semuanya doanya seperti itu, sama. Ya, coba amalkan semua yang ada di. Insyaallah nanti kita sampai pada babnya, kita berupaya untuk mengamalkannya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah ya?
ada, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.